Hai, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kembali lagi di pembacaan kita untuk ke 134 hari 134 hari yang ke 134. Dan sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum kita mulakan pembacaan kita di dalam buku Ekuanto seri 1 Christ the Way. Jom. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau saat ini. Kami ingin merenungkan firman Engkau, kami ingin membaca firman Engkau yang terdapat di dalam buku ini. Kiranya berkat Engkau menyertai kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So hari ini kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30. Mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, seterusnya kita baca di dalam Desire of Ages nomor 328 hingga 329. Bab 34, tajuk dia undangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perkataan penghiburan ini diucapkan kepada orang banyak yang mengikuti Yesus. Juru selamat mengatakan bahwa hanya melalui dia sajalah manusia menerima pengetahuan akan Allah. Ia telah mengatakan mengenai murid-muridnya sebagai orang-orang yang telah diberinya pengetahuan akan perkara syurgawi, tetapi ia tidak memberikan seorang pun merasa dirinya sendiri tertutup dari kasih dan penjagaannya. Semua yang bekerja dan yang berbeban berat boleh datang kepadanya. Ahli-ahli Taurat dan guru-guru besar disertai dengan kecermatan mereka kepada bentuk-bentuk upacara agama, merasakan kekurangan bahwa upacara penebusan dosa tidak pernah dapat memuaskan. Pemungut cukai dan orang berdosa dapat berbuat pura-pura senang dengan hawa nafsu duniawi, tetapi di dalam hati mereka terdapat prasangka dan ketakutan. Yesus melihat yang susah dan yang berat hati itu, yang pengharapannya telah rosak dan sama sekali, dan yang dengan kesukaan dunia mencari ketenangan jiwa, dan ia mengundang mereka semua untuk mencari perhentian di dalamnya. Dengan lemah lembut ia mengundang orang yang lelah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam perkataan ini Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak? Mereka semua telah lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat meninggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tidak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6, ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Saudara sulung kita ada di takhta yang kekal. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman, ia tahu kelemahan manusia akan keperluan kita dan di mana letak kekuatan pencobaan kita, karena ia pernah dicoba seperti kita juga tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang gemetar. Adakah engkau dicoba? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberikan kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 4 hingga 3. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah,
Jiwamu akan disalut ketahanan, jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat. Tentang syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Kuk yang mengikat kepada pelayanan yaitu hukum Allah, hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di sini. Dan di dalam perjanjian baru ditulis di dalam hati, itulah yang mengikat manusia kepada Allah. Jikalau kita dibiarkan mengikut kecenderungan kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi penganut sifatnya. Oleh sebab itu Tuhan menetapkan kita kepada kehendaknya yang tinggi dan mulia dan mengangkat kita lebih tinggi, dan Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Kuk pelayanan Kristus sendiri telah dipikul di dalam kemanusiaan. Ia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Kasih akan Allah giat demi kemuliaannya, dan kasih akan manusia yang telah jatuh membawa Yesus ke dalam dunia untuk menanggung sengsara dan mati. Inilah kuasa yang mengatur kehidupannya. Prinsip ini Ia mati agar kita terima. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. So mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas undangan-Mu Tuhan, sebab Engkau ingin kami melayani Engkau dengan memikul kuk yang Engkau berikan, yang lebih baik untuk bekerja sama dengan-Mu, agar suatu hari nanti kami dapat kemanisan berkat daripada kuk yang kami pikul tersebut. Dan pada saat ini kami memang letih lesu, kami memang penat dengan disebabkan dosa kami di dunia ini. Kami ingin datang kepadamu memohon kelegaan. Bantu kami untuk memikul semua kuk itu Tuhan, semua beban-beban yang kami rasa dalam hidup. Terima kasih atas pengajaran yang indah ini Tuhan. Berkati kami, ampunkan dosa pelanggaran kami yang sentiasa tidak lari daripada berbuat dosa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.